Pagi hari ini Tuhan, di akhir minggu ini Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Dan kami percaya kasih karunia-Mu itu cukup di dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu yang turut bekerja dan turut menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hikmat pewahyuan, kepandaian yang dari surga turun atas setiap kami. Kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu, kami boleh diperlengkapi untuk kami menjadi lebih baik lagi. Kami lebih mengerti siapa yang kami sembah, siapa yang kami ikuti. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang maha baik, Engkau Tuhan yang sangat baik, yang sudah menyediakan segala sesuatunya di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Masih ngantuk saudara, udah nyanyi hampir 1 jam loh saudara. Shalom saudara. Saya nggak mendengar suara saudara. Shalom saudara. Nah itu baru orang yang tidak mengantuk saudara. Semangat, amin saudara. Sudah terima janji Tuhan, sudah terima kegenapan Tuhan, maupun belum menerimanya, tapi seperti orang yang sudah menerimanya, amin. Dan kita akan menerima kebaikan, kemuliaannya dinyatakan atas hidup setiap kita, amin. Financial freedom, the years of open door, itu sudah dibukakan secara resmi, amin saudara. Dan tinggal setiap kita gak takut untuk melangkah ke dalamnya dengan penuh keyakinan. Mungkin setelah acara, lo kok belum terima? Sudah sehari, 2 hari, habis seminar 2 hari, kok belum terima? Loh kok belum ada sesuatu yang spektakuler? Percayalah, ini tahunnya setiap kita akan menikmati pintu yang dibukakan di dalam hidup setiap kita. Amin. Katakan amin ke sebelahmu. Saya terima itu. Saya terima itu. Penuh dengan semangat saudara. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata. 2 Korintus 2 ayat 12 dan 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dia Tuhan yang suka yang lemah. Yang lemah akan dikuatkan, yang miskin akan diperkaya, yang tidak berdaya akan menjadi yang terkuat. Amin. Yang terhilang akan kembali. Amin. Dan saya percaya sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Paulus sendiri berkata seperti itu, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Boleh lihat Cilis itu benderanya tadi, Master of Breakthrough. Nah bawa sini Cilis. Saya tertarik tadi Cilis main bendera ini kan, main banner ini kan. Saudara tahu gambar apa ini? Gambar apa saudara? Lambang apa sih saudara? Ini di Alkitab ada gak sih? Ada. Ini 4 wajah. Ada 3 lagi di sebelah sana. Ada Raja Wali, ada lembu, ada muka manusia yang digambarkan dengan mahkota. Di sini tulisannya luar biasa saudara. Master of Breakthrough. Nggak aneh ya, gambarnya singa, Master of Breakthrough. Yang saya tahu Master of Breakthrough itu gambarnya Raja Wali saudara. Tapi ini banner yang kita punya ini, Master of Breakthrough-nya gambarnya singa. Siapa yang percaya? Singa melambangkan kuasa dan otoritas. Diomong raja hutan. Artinya apa saudara? Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita, kita akan menembus yang namanya kemustahilan. Tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Tidak ada sakit yang terlalu hebat buat Tuhan kita. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk kita naiki bersama Yesus. Dia Tuhan yang melambangkan, aku nih loh singa dari Yehuda. Dan Tuhan berkata, aku di dalam engkau.
engkau di dalam aku. Yesus di dalammu dan kita semua ada di dalam Yesus. Dan kuasa otoritas itu ada dalam hidup setiap kita. Saudara percaya ketika saudara sakit, doa orang benar sangat besar kuasanya. Saudara percaya setiap kita berdoa ada kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan setiap penyakit yang kita alami. Amin. Setiap kita berdoa ada sesuatu yang digoncangkan di sorga yang membuat semuanya itu akan indah pada waktunya. Ketika cawan doa itu sudah penuh, percayalah engkau akan menerima bagianmu dan bagianku. Mungkin hari ini cawan doanya belum penuh. Bahkan Tuhan berkata di sorga itu ada kirbat. Amin. Itu di kitab Wahyu, saudara. Kirbat itu setiap air mata kita itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Ada di Wahyu? Ada. Dan ketika kirbat itu penuh, maka limpahlah sukacitamu. Kami percaya dan sangat percaya Dia Tuhan yang suka sama yang lemah. Dia Tuhan yang suka yang tidak berdaya. Karena Dia tahu apa yang lemah buat manusia, apa yang tidak berdaya buat manusia, Dia sanggup mengubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan kita, Dia lahir di kandang domba. Dia nggak lahir di kerajaan. Dia nggak lahir di rumah sakit yang terbaik di kota Bethlehem, tapi Dia lahir di kandang domba. Dan hari itu Dia akan berkata, "Nak, ini loh nak, air pembasuhan akan aku ubah menjadi anggur yang terbaik." Amin. Bukankah itu mujizat yang pertama yang Dia buat? Air pembasuhan kaki Dia ubah menjadi anggur. Hari ini hidupmu mungkin engkau bertemu dengan air pembasuhan lagi, air pembasuhan lagi. Tapi percayalah, ketika Tuhan sentuh hidupmu, ketika Tuhan beracara dalam hidupmu, ketika Tuhan hadir di pestamu, ketika Tuhan hadir di pelayanmu, ketika Tuhan hadir di pekerjaanmu, Dia akan ubahkan segala sesuatu yang menjadi air kobokan itu menjadi sesuatu anggur yang tua, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dan sampai pemimpin pesta berkata, "Ini anggur yang terbaik." Amin. Kita masuk dalam firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Mari, seperti kemarin Pak Heri berkata, kasih, kasih, kasih. Ada bermacam-macam kasih. Mari tambahkan, kasih itu pengetahuan, kasih itu pengharapan, kasih itu iman. Maka kasih itu akan berbuah, berbuah, dan berbuah. Amin saudara. Supaya kamu sembuh. Saudara ini berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara dan saya sudah diberikan yang namanya kuasa dan otoritas. Bahkan setiap hari saudara menyatakan yang namanya deklarasi. Dan biarlah deklarasi itu menjadi daging dalam kehidupan setiap kita. Biar ketujuh roh Allah itu selalu ada dalam hidup setiap kita. Master of breakthrough menjadi bagian setiap kita. Untuk mengerti kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita, kita harus tahu. Seperti Yesus ketika Dia tahu Bapaknya memberi kuasa dan otoritas kepada Dia. Dia tahu Tuhannya, Bapaknya itu cinta kepada Yesus. Orang yang dicintai itu menurut survei lebih sehat daripada rata-rata. Ngomong kanan kirinya, aku orang yang dicintai. Aku orang yang dicintai. Makanya hari ini cintai anak-anakmu,
cintai suamimu, cintai mertuamu, cintai orang tuamu, cintai istrimu, cintai suamimu, maka dia akan di atas rata-rata. Karena survei membuktikan orang yang dicintai lebih sehat, lebih kuat, lebih hebat, lebih tahan sakit. Itu orang yang dicintai. Itu survei membuktikan. Amin saudara. Dan kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan kita. Kita dicintai Yesus. Bahkan dia merelakan nyawanya buat hidup kita dan saya. Amin. God is love. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidupmu dan hidupku dicintai oleh Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan cinta Tuhan. Jangan sia-siakan cinta Tuhan. Karena saya percaya dan yakin Dia sangat mencintai kita. Kita adalah orang yang dicintai. Amin. Yang kedua saudara, siapa kita? Kita bisa tahu kuasa dan otoritas itu karena kita tahu siapa kita. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Ini adalah salah satu mandat ketika kita Bahtera pertama kali saudara. Bahtera 2005 ini mandat yang Tuhan berikan salah satunya. Saudara masih ingat gulungan-gulungan itu? Betul saudara? Masih nyimpen di sekarang? Semoga masih nyimpen. Saya masih nyimpen saudara. Dan ini mandat saya. Dan saya pegang sampai hari ini. Kuasa dan otoritas Tuhan sudah berikan. Karena Yesus di dalamku dan aku di dalam Yesus. Amin. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia, Efesus 1 ayat 4, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita adalah imamat yang rajani. Amin. Umat kepunyaannya. Dan kuncinya saudara, percayalah, kuasa dan otoritas itu sudah ada di dalam hidup kita. Yang penting kita mau gak menggunakannya. Seringkali kita nyanyikan, ku diberi kuasa, sudah diberikan, mau dipakai atau tidak. Amin. Nanti saya kasih contohnya. Yohanes 14 ayat 10 berkata, kuncinya saudara, tidak percayakah engkau bahwa aku Bapa di surga, di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yesus sendiri ngomong, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kunci di mana Yesus memiliki otoritas dan kuasa adalah Yesus mengerti kehendak Bapanya yang di surga. Amin. Karena dia selalu ngomong di dalam dunia, aku mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan hari ini saudara dan saya, biarlah saudara dan saya mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Amin. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat luar biasa. Yohanes 14 ayat 12 ayat selanjutnya saudara. Tetap di Yohanes 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Bapa lakukan, Yesus lakukan,
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dia Tuhan yang sudah berjanji kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Aminnya kurang percaya nih saudara. Kayaknya ya mungkin toyo, dia kan Yesus. Tapi percayalah, ini firman loh. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Amin. Yesus itu gak sampai ke, saya tuh jauh ke Brasil saudara. Berapa tahun yang lalu. Yesus pernah ke Brasil? Belum loh. Tapi saya bisa ke Brasil loh. Lebih besar gak sih pekerjaan-pekerjaannya? Wow, lebih besar. Yesus sampai ke Yudea. Tapi saya tuh sampai ke Brasil. Itu hampir 24 jam perjalanan saudara. Nggak ngerti bahasa Brasil. Asal wani baik. Waktu itu belum ada zamannya Google Translate. Masih pakai bahasa isyarat saudara. Apalagi waktu itu kita pergi ke suatu kastil yang sangat besar. Gede banget. Itu mungkin berapa hektar itu mungkin. Wah gede banget lah. Hampir 5 hektar. Kita tanya sama Bu Nani. Ini diapain kastilnya? Ibu Nani ngomong 7 kali dikelilingin. Waduh. Ini beneran 7 kali dikelilingin. Iya dapatnya begitu. Ya sudah dilakukan. Kita kelilingin 7 kali. Itu kastilnya itu hampir 5 hektar. Percayalah saudara, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Bahtera itu, kalau saudara tahu itu hampir ke 159 negara loh saudara. Lebih besar kan? Sangat besar pekerjaannya. Sangat luar biasa. Yesus dulu ngasih makan 5.000 orang bersama suami istri. Saudara ingat di Tentena, kita kasih makan berapa orang? 20.000 betul lah saudara? 10.000 orang. Bukankah itu lebih besar pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan? Amin. Saya percaya Tuhan gak sampai di situ buat kita. Dia akan melakukan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Yang terakhir saudara, agak panjang. Kita lihat kehidupan Yesus. Dia tahu dia sudah diberikan kuasa dan otoritas oleh Bapaknya di surga. Amin. Di Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ini ketika Yesus sudah puasa 40 hari. Kita sudah puasa berapa? 42. Lebih besar gak saudara? Lebih besar. Yesus 40 hari puasa. Kita 42. Maupun kita setengah hari ya saudara ya. Tapi kalau Yesus 40 hari pol-polan. Tapi ini yang terjadi di Alkitab. Di Lukas 4 ayat 1 sampai 13 saya mau bacakan buat saudara, masih jam 8 lebih 6. Pasarnya masih buka sampai siang. Pasarnya masih buka sampai sore. Cuma gak tahu barangnya habis atau enggak. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan sehabis puasa. Lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dibawanya oleh siapa? Roh Kudus loh. Bukan dibawa setan loh. Dibawa siapa? Roh Kudus. Setan gak bisa bawa Tuhan. Dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Seringkali iblis menawarkan yang namanya shortcut. Dan dia menabur benih namanya keraguan. Kalau betul engkau anak Allah, jadiin ini roti. Dia iblis selalu menyentil, menaburkan
yang namanya benih keraguan. Kita baru menerima janji Tuhan yang luar biasa. Kita baru menerima yang namanya the years of open doors. Tapi hati-hati saudara, dia akan menaburkan yang namanya keraguan. Amin. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, it's written. It's written. Ada tertulis garis bawahi, manusia hidup bukan dari roti saja. Pergi iblisnya. Dia berkata, it's written. Ingat-ingat Aldi, it's written. Nah itu dia, ingat-ingat Aldi. Tahu clue-nya maksud saya? It's written. Nah, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Senang ya, ke tempat yang tinggi itu senang loh saudara. Karena bisa ngelihat pemandangan yang indah. Naiknya susah, betul. Tapi kalau tempatnya tinggi, itu biasanya hawanya dingin. Biasanya loh, pemandangannya indah. Wih, bisa ngelihat, luar biasa. Ketika hidupmu dibawa ke tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Hati-hati, kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya ini telah diserahkan kepada iblis karena dia adalah malaikat jatuh, dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Dia ngaku-ngaku saudara. Memang negeri tempat yang kita hidupi sekarang ini adalah bumi yang sudah jatuh saudara. Betul saudara? Ayat 7 berkata, jikalau engkau Yesus menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Ngeri ya saudara ya. Tapi syaratnya nyembah setan dulu loh. Nyembah aku dulu loh. Yesus ayat 8 berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, it's written. Dia berkata, ada tertulis di firman-Nya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian dia stop sampai sini. Dia berkata, iblis lalu berkata, yang pertama tadi dia menabur yang namanya benih keraguan. Yang kedua dia akan menabur yang namanya benih ketidakpercayaan kepada Tuhan. Siapa yang ngomong? Yongan, dunia ini sudah jatuh kok. Dunia ini milik setan. Tapi setan itu nipu saudara. Hati-hati. Dia iblis, bapak penipu. Seringkali orang berkata, itu sudah jalan pintas. Cepat kaya. Aku ikut Potifar. Aku ikut istri Potifar. Aku dijamin. Tapi Yusuf hari itu berkata, tidak. Dan dia harus masuk penjara lagi. Sekali lagi dihancurkan hidupnya. Bertahun-tahun di penjara lagi. Amin saudara. Ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, kota raja-raja, dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yang pertama, jiwanya, rasa laparnya diuji. Yang kedua, ketika dia dinaikkan, ini loh tahta, ini loh harta, ini loh kedudukan sosial. Kamu akan jadi penguasa dunia loh. Itu sangat luar biasa. Yang ketiga, lihat. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini,
ke bawah. Hari itu, the years open door mungkin akan membawa engkau ke puncak pelayananmu. The years open doors akan membawa engkau ke dalam sesuatu dimensi ilahi yang lebih lagi, yang ilahi. Cara menyanyi, cara engkau menyampaikan firman, cara engkau bekerja, cara engkau melayani, mungkin engkau akan dibawa tinggi seperti di bumbungan bait Allah. Mungkin maaf kata saya berkata, ketika engkau menyanyi semua orang akan terbumbung naik ke surga. Tapi hari ini hati-hati saudara, jangan sampai dia iblis yang mendorong saudara sehingga saudara jatuh. Pak Yusak sering ngomong, iblis itu cuma dua, tugasnya apa? Menghambat sama mendorong. Betul? Hati-hati saudara, ketika engkau naik ke bumbungan bait Allah dan mereka, sebab ada jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Jahat saudara, iblis itu sangat jahat, dan dia juga pakai firman, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Seringkali firman ini kita deklarasikan, tapi hati-hati saudara, setan juga tahu ayat ini untuk menyerang kita saudara. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. It's written. Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaannya itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dari kisah tadi saudara, Yesus selalu jawab, ada tertulis, ada firmannya, ada tertulis, it's written, ada tertulis. Mari kita pegang firman Tuhan, karena dia iblis akan menimbulkan, akan menaburkan yang namanya keraguan, ketidaktaatan, ketidakpercayaan pasti. Dan dia akan mencobai mungkin kita, tubuh, jasmani, rohani. Tapi kita percayalah, kita pegang yang namanya firman Tuhan. Salah satunya, gimana caranya baca firman? Lah itu, gimana caranya pegang firman? Ya baca firman. Amin saudara. Read, baca, dengarin firman Tuhan, supaya kita kuat sampai garis akhir. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baca firman Tuhan. Makanya Pak Yusak, Ibu Nani selalu ngomong, baca firman Tuhan. Karena mau gak mau itulah kekuatan dalam hidup setiap kita. Kita gak bisa melangkah di dalam open doors, the years of open door, tanpa kita penuh dengan firman Tuhan. Yesus tahu, waktu Yesus dicobai iblis, belum ada perjanjian baru, tapi dia tahu ada Taurat, ada kitab perjanjian lama, dan dia berkata ada tertulis, ada firmannya, dan dia selalu balik ke situ, ada firmannya, ada tertulis. Setiap kali iblis mulai menaburkan sesuatu yang jelek dalam hidup kita, kita mulai ingat firman Tuhan. Hai iblis, ada tertulis, dia Tuhan yang merancangkan yang baik dalam hidupku. Dia Tuhan yang mereka-reka yang baik dalam hidupku. Dia Tuhan yang membawa aku sampai ke garis akhir. Perkatakan firman, perkatakan firman. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Amin. Dan yang kedua saudara, tunduk dan submit. Artinya apa? Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah firman Tuhan akan menerima balasan. Submit. Siapa yang Tuhan tempatkan di atas kita? Mungkin pemimpin kita, mungkin pemimpin rohani kita. Mari tunduk dan submit.
seperti dia itu seperti wakil Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Yang pertama baca Alkitab, yang kedua tunduk, submit, dan yang terakhir saudara, jadi pelaku firman. Yohanes 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Saudara bisa simpan ayat ini. Yakobus 1 ayat 25 berkata, mendengar tapi forget, lupa. Jangan saudara, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siap baca Alkitab, siap tunduk melakukan firman Tuhan, dan percayalah, hidup kita akan mencapai destiny yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup setiap kita. Dia Tuhan yang bukan merancangkan kecelakaan, Dia Tuhan yang merancangkan kebaikan. Sekali lagi, Dia Tuhan yang tidak merancangkan kemiskinan buat hidupmu dan hidupmu. Dia Tuhan yang merancangkan kelimpahan. Amin. Kelimpahan. Di Yohanes 10 ayat 10 berkata, Dia yang memberi hidup di dalam kelimpahan, saudara. Amin. Bukankah itu yang kita inginkan? Dan saya percaya, master of breakthrough, kuasa dan otoritas untuk mendapatkan segala sesuatunya sudah diberikan kepada kita. Dinamis, kekuatan itu yang membawa sampai ke puncak gunung yang tinggi sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara belajar untuk mendengar dan menjadi pelaku firman, ya. Jangan sekedar mendengar dan melupakan. Hari-hari ini kita lihat bahwa sebelum dapat dikatakan, sebelum kita masuk ke Rosasana, sudah dipersiapkan terus-terus tentang apa yang akan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saya percaya ada yang mendengar lagi, ada yang tidak. Tapi hari ini diperingatkan lagi oleh Tuhan. Jangan hanya mendengar dan melupakan, tapi mendengar dan melakukan. Kalau kita dapat melakukan ini, saya percaya saudara, itu akan menjadi manfaat yang luar biasa, ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang yang mengatakan begini, saya ini pinggangnya sakit, lehernya sakit, semua sakit dan sebagainya. Saya bilang, kita itu sudah tua, ya. Saya bilang perlu minum vitamin, saya bilang gitu, karena mau gak mau misalnya orang tuh onderdil itu sudah cukup yang harus dikasih oli, saya bilang, jadi harus minum vitamin. Dia bilang makannya cukup baik dan sebagainya, tapi gak minum vitamin. Saya bilang minum vitamin, saya bilang gitu. Minum vitamin itu tidak dosa, karena itu menjadi kekuatan buat tubuh kita. Nah, lalu, oh ya, saya akan minum vitamin. Nah, tapi saya tidak tahu apakah dia melakukan dengan rutinitas atau tidak. Seringkali kita begitu, saudara. Minum vitamin, ya minum, tapi enggak konstan. Ya. Jadi akibatnya, kok aku sudah minum vitamin, kok sakit gitu. Nah, kenapa ya? Ya karena tidak konstan. Sebenarnya vitamin itu firman Tuhan. Kalau kamu baca firman Tuhan secara stabil, ya, itu akan membangun rohanimu. Itu pasti. Engkau tidak akan menjadi lelah. Seperti Raja Wali dikatakan, akan terbang tinggi. Berjalan tidak akan menjadi lelah. Berlari tidak akan menjadi lelah dan sebagainya. Karena apa? Ada kekuatan, ya. Ada firman, ada vitamin yang setiap hari Tuhan sediakan buat saudara dan saya, yaitu firman Tuhan. Jadi saya berdoa
Ayo kita sama-sama, kita banyak mendapatkan suatu janji, kita banyak mendapatkan firman, dan firman Tuhan itu dekat dengan kita ya. Apa sih? Hampir semuanya kan mendownload apa artinya firman Tuhan di dalam HP saudara. Dan mungkin saudara jauh dari suami atau istri atau anak atau teman, tapi yang paling dekat itu HP, bener nggak sih saudara? Kantongin terus ya. Kalau orang sudah lupa sama HP, ketinggalan, waduh kayak cacing kepanasan. Balik. Nanti aku nggak bisa begini ya. Nah, sebenarnya dan di dalam HP itu pasti ada firman Tuhan, ada di download Alkitab. Saya berdoa buat yang saudara-saudara yang belum download, ayo download itu Alkitab di dalam HP saudara. Jadi dimanapun juga saudara nunggu bus, saudara nunggu giliran apapun di rumah sakit atau di dokter atau ya nunggu apapun lah, nunggu lagi di restoran ya. Saya lihat kalau orang lagi mau makan di restoran, semua buka HP ya. Tapi ya nggak tahu yang dibuka itu apa ya. Tapi kalau kita tahu bahwa oh ini ada waktunya kita bisa ada membaca firman Tuhan, itu sangat dekat saudara. Dan itu vitamin buat saudara dan saya. Jadi kalau kita makan dan melakukan hal itu, saya yakin kekuatan yang dari Tuhan akan membangun akan iman saudara. Sehingga seluruh rencana Tuhan untuk open doors ini terjadi atas hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Selama 1 jam kami menyembah Engkau. Kami memuji nama-Mu. Kami mendengar firman-Mu. Tuhan, buat kami ini mengerti bahwa firman-Mu itu vitamin yang memberikan kekuatan yang luar biasa buat hidup kami. Berikan kepada kami tidak sekedar mendengar tapi menjadi pelaku firman. Karena seringkali kami mendengar tapi kami melupakan. Lepaskan diri kami daripada semuanya ini ya Tuhan. Dan biarlah kami terus mengejar kebenaran itu. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Bapak, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Mohon anugerah-Mu. Engkau akan memilihkan akan presiden yang terbaik menurut Engkau Tuhan. Dan akan meneruskan semua program-program yang sudah ada. Jangan sampai program yang sudah dicanangkan ini ya Tuhan akhirnya mangkrak, akhirnya tidak terselesaikan. Dan sudah banyak uang yang dikeluarkan Tuhan untuk semua rencana program ini. Bapak, kami berdoa biarlah semua rencana yang sudah dicanangkan bisa dijalankan yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pilihkan Tuhan, berdaulatlah Tuhan. Engkau yang akan menolong dan Engkau yang mengendalikan keadaan bangsa ini. Inilah doa yang kami naikkan setiap hari di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tahu keadaan cuaca saat ini Tuhan. Banyak sekali anak-anak-Mu yang terganggu akan kesehatannya. Oleh karena itu saat ini kami minta daya tahan tubuh Tuhan. Daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami boleh melakukan bagian kami. Dan Engkau yang akan melaksanakan bagian yang tidak bisa kami lakukan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Daya tahan tubuh ilahi memasuki akan hidup kami. Bercampur dengan seluruh kekuatan dan sel-sel yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami mengalami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk seluruh musibah yang Kau izinkan terjadi untuk dunia ini Tuhan. Kami berdoa saat ini. Biarlah Engkau mengendalikan semuanya.
Bila semuanya harus terjadi, Tuhan buat semuanya itu secara minimal. Bapa, kami berdoa, biarlah masa-masa kejayaan bisa terjadi dalam hidup kami. Engkau undur semua musibah. Sekalipun kami tahu Tuhan, kekeringan ada di depan kami, tapi Engkau akan membuat kami terbang tinggi. Engkau akan membedakan kami. Apapun keadaan perekonomian di hadapan kami, Engkau tetap akan membedakan kami. Kami percaya Tuhan, semua pintu yang tertutup, Engkau akan tetap membukakan pintu buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini pada hari terakhir di minggu ini ya Tuhan, terus menguasai akan hidup kami. Menguasai mata kami ya Tuhan. Telinga sebagai pendengaran kami. Bibir, mulut dan hati kami Tuhan. Kau proteksi dalam segala perkara. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami tetap akan melakukan semua pekerjaan kami. Kami tetap akan berjalan Tuhan. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu. Dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan kami, mohon anugerah-Mu. Biarlah proteksi daripada-Mu tidak pernah undur dari kami. Terima kasih Bapak. Hari ini kami persembahkan kepadamu. Engkau sudah menyediakan jatah kami hari ini. Biarlah kami dapat menerima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.